Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali kita beribadah di rumah saja. Saya percaya bahwa ini tidak akan pernah mengurangi esensi ibadah kita di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya sudah lebih dari 2 bulan kita banyak berbicara tentang hidup dalam budaya kerajaan Allah, hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nah hari ini saya ingin membagikan kepada setiap kita adalah bagaimana cara kita bisa hidup di dalam budaya kerajaan Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita mengetahui bahwa isi hukum Taurat itu ada 10 ketika Tuhan memberikan kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa di Gunung Sinai. Tetapi oleh Tuhan Yesus, ke-10 hukum Taurat itu hanya disimpulkan dengan 2 hukum. Ya, yaitu yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan yang kedua, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu 10 hukum Taurat itu ya 3 berbicara antara hubungan manusia dengan Allah. Kemudian yang keempat berbicara tentang hari Sabat, itu adalah hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia lainnya. Yang kelima sampai yang ke-10 berarti ada 6 ya. Poin itu berbicara hubungan antara manusia dengan manusia lainnya ya, yang dimulai dengan hubungan seseorang dengan orang tuanya, artinya hormatilah orang tuamu. Nah itu mungkin nanti kita akan bahas ya di sesi-sesi lainnya tentang bagaimana cara atau bagaimana kita harus menghormati ya orang tua kita. Nah jadi kita bisa lihat dengan jelas bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya berbicara antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Allah itu sendiri, tetapi juga berbicara antara hubungan manusia dengan manusia lainnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita berbicara tentang hidup kita mengasihi Allah, maka harus ada korelasinya, ya. Harus ada hubungannya, ya, yang diekspresikan dengan kita mengasihi sesamanya kita, ya. Jadi mustahil kalau orang berkata bahwa dia mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Atau sebaliknya, kalau dia berkata bahwa dia mengasihi sesamanya, tetapi dia tidak mengasihi Allah. Karena itu adalah 2 hal yang akan berjalan bersamaan, ya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita, ya. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap apa yang ada pada kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Jadi, ya kita sebagai gereja, ya, kalau mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, ya harus bisa kita ekspresikan ya dengan cara kita mengasihi manusia yang ada di dunia ini ya. Karena apa saudara? Ya karena gereja itu ya, kita sebagai gereja ini adalah representasi atau perwakilan ya dari Allah di tengah-tengah dunia ini ya. Masih ingat bahwa gereja itu berasal dari kata eklesia. Ya, bahasa asli dari gereja itu adalah eklesia. Eklesia itu artinya apa? Ya sekumpulan orang ya, seperti dewan atau majelis ya yang dipanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab legislatif. Ini berbicara seperti kita ini seperti anggota dewan ya. Kalau di bangsa kita ini seperti DPR ya, yang fungsinya apa? Kalau DPR-nya kita adalah Dewan Legislatif, mereka membuat undang-undang ya untuk dijalankan oleh seluruh ya bangsa Indonesia ini. Nah, kalau kita sebagai gereja ya berarti ya kita punya tanggung jawab. Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk kita juga bisa ya melakukan atau menerapkan nilai-nilai budaya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini ya. Jadi, pernahkah kita sadari betapa luar biasanya atau betapa ajaibnya ya hal yang dipercayakan Tuhan ya kepada kita sebagai gerejanya. Ini tidak main-main ya, karena kita harus bisa menunjukkan ya sesuatu nilai yang sangat-sangat
tinggi sekali yang berasal daripada Allah, yang harus bisa dinyatakan atau diekspresikan di tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, jadi kalau kita sebagai eklesianya Allah, kita sebagai gerejanya Allah, ya, ketika kita ada di dunia ini, maka kita harus bisa menghadirkan nilai-nilai, kita harus bisa menghadirkan budaya, ya, kerajaan Allah. Bukan hanya menghadirkan, ya, tapi bagaimana juga kita menghidupi dari budaya kerajaan Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, tetapi, ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, ya, ingat, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus. Kudus dipisahkan. Tadi ingat, eklesia itu kita ini dipanggil keluar, dipisahkan, ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, ya, ada hal yang harus kita lakukan. Jangan cuma senang, gua ini imamat rajani, saya ini bangsa yang kudus, saya ini umat kepunyaan Allah, ya. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita abaikan, yaitu apa? Supaya, ya, kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, ya. Caranya dari apa, ya? Nilai-nilai kehidupan kita, budaya yang kita tunjukkan, kebiasaan-kebiasaan kita yang harus diinspirasi atau diwarnai dengan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah tersebut. Nah, masih ingat, ya, berapa minggu yang lalu, ya, saya mau nyatakan bahwa budaya kerajaan Allah itu bukan ada, ya, ketika kedatangan Tuhan Yesus, tetapi semenjak manusia pertama sekali diciptakan, ya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan sudah memberikan mandat kepada mereka, pada Adam dan Hawa, yaitu apa, ya? Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kerinduan hati Allah ketika Dia menciptakan manusia adalah supaya manusia bisa bermultiplikasi, ya. Melipat gandakan gambar Allah di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Manusia bisa menguasai dunia ini dengan apa? Dengan nilai-nilai, dengan budaya, dengan pemerintahan Allah, ya. Tapi kita tahu kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, sementara waktu, ya, menghentikan proses ini. Tetapi kita tahu kedatangan Tuhan Yesus memulihkan kembali untuk membawa manusia, ya, kepada posisi awal seperti apa yang Allah mau. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bisa benar-benar menyadari, ya, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kita ini adalah gerejanya Tuhan, bahwa kita ini adalah eklesianya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai gereja, ya, benar-benar sadar akan hal tersebut? Dan apakah kita sudah benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kita ketika ada di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah komunitas, ya, atau dimanapun kita berada? Ya, ingat apa yang menjadi visi misi dari Jemaat Abalov, ya, masih ingat saudara? Ya, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati, ya. Untuk apa? Yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah melalui apa? Melalui nilai-nilai yang kita hidupi, yaitu nilai-nilai atau budaya kerajaan tersebut.
Nah, jujur Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kondisi gereja hari-hari ini, ya apakah itu semakin ya menunjukkan bahwa mereka menghidupi budaya kerajaan Allah atau justru semakin memprihatinkan, ya. Kalau saya mengatakan kita harus jujur, ya. Kondisi gereja hari-hari ini semakin hari semakin memprihatinkan. Ya, terbukti dari mana? Josh Barna melakukan riset atau penelitian untuk mensurvei, melihat ya, apakah gereja menunjukkan perbedaan dengan dunia ini? Ya, saudara, sangat mengejutkan ya, ketika hasil survei itu keluar, ternyata ditemukan bahwa gereja hanya sedikit sekali ya lebih baik dari dunia ini. Atau dengan kata lain, gereja sudah hampir sama dengan dunia. Ya, artinya orang kadang sudah tidak bisa lagi membedakan apakah ini orang-orang percaya, apakah ini gereja Tuhan ataukah ini dunia, ya. Oh, kenapa bisa begitu? Ya kita lihat aja, ya. Kalau dunia, maaf, pernikahan kawin cerai. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini berapa banyak di gereja yang juga melakukan proses itu? Ya, banyak orang-orang percaya, ya, tanda kutip, mereka juga kawin cerai, ya. Kalau dunia, ya, menganggap pornografi itu sebagai sesuatu yang biasa, bahkan mereka nikmati. Saya mau tanya, apakah orang percaya gereja tidak melakukan itu? Oh, jangan-jangan lebih parah lagi, ya. Cuman tidak kelihatan, ketahuan aja. Nah, kalau dunia melakukan bisnis usaha, bisa tipu sana, tipu sini, yang penting dapat cuan. Saya mau tanya, ya, berapa banyak orang-orang yang menyebut dirinya ya orang percaya juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau dunia selalu ribut dengan kekuasaan, ya, memperebutkan kedudukan, saya mau tanya, ya, ada berapa banyak gereja juga ribut ya dengan masalah kedudukan. Siapa yang harus memimpin siapa, ya, siapa yang milik siapa, ya. Kalau dunia ribut tentang masalah keuangan, berapa banyak gereja hari-hari ini juga pecah karena masalah keuangan. Jadi sudah sangat-sangat sedikit sekali perbedaannya ya antara gereja dengan dunia. Padahal kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam gereja mula-mula. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan bahwa gereja itu ya sangat disukai oleh orang-orang. Saya mau tanya, sekarang gereja disukai orang nggak? Atau malah ya orang alergi ketika mendengar kata gereja. Ya, bukan hanya disukai ya. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa gereja atau kumpulan orang percaya itu sangat dihormati. Ya. Sekarang, apakah gereja dihormati oleh orang-orang yang tidak percaya? Ya, atau justru mereka mencibir kondisi gereja? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa? Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya. Gereja yang baru lahir, gereja mula-mula sangat disukai dan sangat dihormati. Seharusnya ketika gereja semakin bertumbuh, ya, mereka juga akan semakin mengalami hal yang sama. Tetapi realita yang terjadi hari-hari ini justru kebalikannya, ya. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, kita lihat di Matius 13 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan." Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya,
Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa gereja sekarang tidak seperti gereja mula-mula yang disukai dan dihormati oleh orang-orang? Ya, kenapa gereja tidak menunjukkan perbedaannya yang signifikan dengan dunia ini? Ya, justru semakin hari semakin sama dengan apa yang ada di dunia ini. Jawabannya adalah ya, karena gereja tidak mengerti firman. Ya, firman apa? Ya, yaitu firman kerajaan Allah, ya. Seperti yang Matius tadi katakan. Kepada setiap orang yang mendengar firman apa? Tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Apapun yang dia terima, ya, semuanya hilang. Ya, semuanya tidak ada yang menjadi sesuatu yang dihidupi di dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah tidak pernah lagi mengerti atau menerima ya firman tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Loh, lalu selama ini yang mereka dengarkan Injil atau firman tentang apa? Ya, bukankah itu firman Allah juga? Ya, betul, ya. Tetapi yang hari-hari ini yang banyak kita dengar di dalam gereja, yang banyak diajarkan, ya bukan firman tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, ya, atau bukan Injil kerajaan surga, tapi lebih banyak berbicara tentang Injil apa? Mungkin orang lebih fokus berbicara tentang Injil keselamatan. Ya, bagus. Apa itu Injil keselamatan? Yang hanya mengajarkan tentang masuk surga, selamat, ya. Berbicara tentang sesuatu yang, oh pokoknya kita akan mendapatkan hal yang baik ketika kita mati, ketika kita nanti sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya. Percaya kepada Yesus, maka kita beroleh keselamatan dan jaminannya adalah surga. Bagus itu saudara, ya. Saya tidak menentang proses itu, tetapi harus ada yang bisa menyeimbangkan, ada hal yang lain karena kita belum mati, ya. Urusan surga ya itu nanti kau mati, tapi kan kita sekarang masih hidup di dunia ini. Jadi jangan hanya sekedar berbicara tentang Injil keselamatan, ya, atau ada orang yang hanya berbicara tentang Injil apa? Injil kemakmuran. Kalau engkau ikut Tuhan maka kamu akan diberkati. Kalau engkau ikut Tuhan, maka semua yang kamu lakukan akan berhasil. Kalau kamu ikut Tuhan, maka hidupmu akan senang. Kalau kamu ikut Tuhan, maka segala hal yang baik akan terjadi dan bla 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 bla, segala macamnya, Tuhan. Ya. Dan ketika orang tidak menemukan itu, mereka mulai kecewa atau mereka mulai hidup ya di dalam rasa frustasi dan segala macamnya. Ya. Bapak Ibu lihat, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Matius 4 ayat yang ke-17. Ya. Ketika dia sudah mengalami proses pencobaan dari iblis, ya, Matius 4:17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi sejak saat itu, ya, sampai kepada kematian Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus beritakan itu adalah Injil kerajaan surga. Ya, nggak ada yang lain. Bahkan Alkitab berbicara banyak tentang Injil kerajaan surga. Sebagian besar itu ada Injil kerajaan surga. Karena ini berbicara tentang bagaimana ketika kita hidup masih ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, bukan ketika kita sudah mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kerajaan surga? Ya. Ingat, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu berbeda dengan surga. Ya. Kalau surga itu berbicara tentang tempat. Kita tahu ya kalau kita mati, ya. Firman Tuhan katakan, siapa yang memiliki anak, dia akan memiliki hidup. Kalau kita mati di dalam Kristus, maka kita akan mendapat surga. Tempat. Tetapi kerajaan surga itu bukan berbicara tempat, tapi itu berbicara tentang pemerintahan Allah yang terus-menerus di dalam kehidupan kita atau di dalam komunitas. Ya. Makanya ya dikatakan ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita harus cari pemerintahan Allah. Kita harus mengizinkan pemerintahan Allah itu yang terus-menerus memerintah di dalam kehidupan kita. Bukan ego kita, bukan nafsu kita, ya bukan dunia ini, atau bukan keinginan-keinginan kedagingan kita yang memerintah kita. Ya, tapi kita harus mengizinkan bagaimana Allah yang memerintah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, contoh Adam dan Hawa, ya, ketika mereka diciptakan, ya, mereka ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu ada di mana? Ada di dunia, ya. Tidak ada di surga, saudara. Taman Eden itu ada di dunia, ya. Nah, ketika mereka belum jatuh di dalam dosa, ya, kehidupan mereka setiap hari terus-menerus ada di dalam pemerintahan Allah. Ya, mereka melakukan seluruh apa yang Allah nyatakan kepada mereka. Mereka bisa bergaul karib dengan Allah. Ya, mereka bisa menikmati segala hal yang luar biasa daripada Allah di dalam kehidupan keseharian mereka. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Dan saat itulah mereka terputus, ya, dari pemerintahan Allah di dalam kehidupan mereka. Bukan Allah lagi yang memerintah mereka, tetapi ego mereka, kedagingan mereka, kuasa jahat, iblis, ya, memerintah kehidupan mereka. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengembalikan kembali posisi kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci, ya, untuk kita bisa hidup dan menghadirkan budaya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita adalah kita harus, ya, terus-menerus di dalam hidup kita itu diperintah oleh Allah, atau kata lainnya hidup di dalam pemerintahan Allah terus-menerus. Jadi kalau kita ingin tinggal di dalam kerajaan Allah, ya, atau kalau kita mau untuk kita terus-menerus, ya, diperintah oleh Allah, ya, nggak ada istilahnya part time, saudara. Ya, harus full time, 24 hours, harus ada di bawah pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, berapa lama kamu, ya, atau kita hidup di dalam pemerintahan Allah? Mungkin ada yang cuman setahun sekali, ya. Kapan? Oh, ketika Natal. Oh, langsung Kudus datang. Oh, hari ini saya mau menyembah Tuhan. Hari ini saya mau menghadap Tuhan. Ya, Kristen Natal. Setahun sekali. Ada yang lebih baik lagi, ya. Kristen Napas. Natal dan Paskah. Setahun 2 kali, ya. Atau mungkin kita cuma jadi Kristen yang sebulan sekali. Ya, ada yang lebih baik lah, seminggu sekali. Ya, mengizinkan Tuhan memerintah hanya ketika datang beribadah di gedung gereja. Seminggu sekali dalam waktu 2 jam. Ya, setelah itu nggak tahu siapa lagi yang memerintah kehidupannya. Lah, kalau cuman seperti itu, saudara, kapan gereja bisa menghadirkan budaya kerajaan Allah? Yang mereka sendiri tidak pernah bisa menghidupi budaya itu di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kita harus terus-menerus 24 jam. Ya, pemerintahan Allah harus berkuasa atas kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak Doni agar kita bisa terus-menerus hidup di dalam pemerintahan Allah? Ya, jadi tadi supaya saya bisa menghadirkan, ya, atau bisa menghidupi budaya kerajaan Allah, maka saya harus hidup terus-menerus di dalam pemerintahan Allah. Ya, saya harus mengizinkan hidup saya terus-menerus diperintah oleh Allah, bukan diperintah oleh ego saya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita bisa terus-menerus diperintah oleh Allah atau hidup di dalam pemerintahan Allah, ya, tidak terputus. Yohanes 15 ayat yang keempat berkata,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ya. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, saya ulangi lagi. Tinggallah di dalam aku. Firman Tuhan katakan supaya kita bisa terus-menerus hidup di dalam pemerintahan Allah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Oke? Kita harus melekat kepada Kristus. Ya. Dengan arti kata lain yang sering kita bicarakan adalah kesadaran akan Allah harus terus-menerus ada di dalam hidup kita. Nah, kemudian Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, pertama kita harus tinggal di dalam Kristus, ya. Yang kedua, kita harus mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita, ya. Jadi ada dua hal. Saya harus tinggal di dalam Kristus, lalu saya harus mengizinkan firman itu tinggal di dalam saya. Supaya apa? Ya, supaya saya bisa mengekspresikan, menunjukkan ya firman yang saya hidupi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu adalah sang pokok. Kita ini ranting-rantingnya. Ya. Saya selalu katakan kepada orang-orang, ya, kalau kita berbicara tentang sebuah pendapat, ya, jangan pokoknya, ya kan? Kita ini bukan pokok, kita ini ranting. Karena kalau sudah pokoknya itu biasanya udah susah dirubah, ya. Jadi ingat, yang pokok itu Tuhan Yesus. Kita ini ranting, ya. Kita ini hanya menempel. Ya, ranting akan tetap hidup, ya. Bahkan dia akan bertumbuh, dia akan berbuah kalau ranting itu tetap menempel pada sang pokok. Ya, coba ranting tersebut dipotong, ya, terlepas dari pokoknya, ranting itu akan kering dan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita melepaskan, ya, atau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita menjadi Kristen yang kering, Kristen yang mati. Ya, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah? Boro-boro, ya, kita aja tidak bisa menghidupinya karena kita keluar dari Kristus, ya. Dan kalau kita mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita, ya, bagaimana firman bisa tinggal dalam kita? Ya harus sediain waktu untuk baca dan merenungkan firman, ya. Kalau tidak pernah baca firman, bagaimana ya kita bisa mengizinkan membuat firman itu tinggal dalam kita? Nggak pernah kita terima, nggak pernah kita masuki di dalam pikiran dan hati kita, nggak bisa. Makanya kita harus bacalah firman, renungkanlah firman, bagikanlah itu, ya, lakukan firman. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kita sudah punya Aba, ya, setiap bulan, ya, setiap hari untuk kita nikmati, kita baca. Mari lakukan dengan setia, renungkan firman itu, izinkan firman untuk menguasai hati dan pikiran kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Ya, baru kita bisa menghidupi, ya, dan menghadirkan kerajaan Allah. Kalau tidak, nggak bisa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita mau belajar apapun, nilai-nilai segala macam, itu hanya akan masuk kiri keluar kanan, atau hanya akan menjadi sebuah pengetahuan, ya, yang ada di dalam kepala kita dan tidak pernah menjadi sebuah gaya hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan kita tidak izinkan, ya, untuk firman itu tinggal dalam kita.
Iya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya di dalam perjanjian baru yang mengingatkan kita, ya, bagaimana kita harus tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, atau Kristus itu juga tinggal di dalam kita. Bahkan di dalam perjanjian lama, pemazmur juga mengingatkan kita. Ya, di dalam Mazmur 112, ya, ayatnya yang pertama dikatakan haleluya, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ada dua hal juga sama, ya. Orang yang takut akan Tuhan, ya, artinya ya dia tinggal di dalam Kristus. Selalu terhubung kepada Kristus, ya, sadar akan kehadiran Kristus di dalam kehidupannya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintah Tuhan itu adalah firman Tuhan, ya. Kita lebih senang kepada perintahnya Tuhan atau kepada janjinya Tuhan? Ya, orang lebih suka kepada janji-janjinya. Ya, kalau di perintahnya, aduh ya, kurang begitu tertarik. Apalagi kalau yang tidak mengenakan bagi daging. Ya, padahal ya firman Tuhan itu ya katakan itu adalah perintah Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, tidak dikatakan 10 janji Tuhan. Tapi dikatakan apa? 10 perintah Tuhan. Nah, jadi kita juga harus suka kepada segala perintahnya Tuhan. Ya, firman-Nya Tuhan. Ya, suka, izinkan firman itu tinggal di dalam kita. Supaya apa? Hidup kita diwarnai oleh firman. Nah, kalau Bapak Ibu baca Mazmur 112 ayat yang kedua, 3, 4 sampai yang ke-10, nah itu adalah ya hal yang diterima ya ketika seseorang itu ya tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya atau Kristus tinggal di dalam dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ya saya mau mengingatkan setiap kita. Kalau kita berkata, kita mau menghadirkan atau kita mau hidup di dalam budaya kerajaan surga, budaya kerajaan Allah, maka kita harus mengizinkan ya hidup kita ya ada di dalam pemerintahan Allah yang terus-menerus, ya, tidak terputus, terus-menerus 24 jam. Nah, supaya pemerintahan Allah bisa terus-menerus di dalam kehidupan kita, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan mengizinkan Kristus atau firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka percaya dah, seluruh kehidupan kita itu selalu akan mengekspresikan Allah yang hidup di dalam kita. Selalu akan menunjukkan nilai-nilai atau budaya kerajaan Allah yang mewarnai keberadaan kita. Jika tidak, saya mau katakan, kita tidak akan pernah bisa menghidupi atau menghadirkan budaya kerajaan Allah tersebut. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ya, saya mau mendorong setiap kita untuk kita tetap memiliki kehausan, memiliki kerinduan ya untuk tetap terkonek dengan Sang Kristus itu. Kesadaran akan Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa ya, pembacaan perenungan firman itu akan menjadi sesuatu ya yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia dan kita rindu dan haus ya bahwa firman itu ya benar-benar ya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jadi tetap semangat, saya percaya apa yang kita pikir itu sesuatu yang sulit, tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, maka segala sesuatunya itu pasti mungkin terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.